Kita bahas tentang yang tadi, apa sih pengertian cinta yang dewasa menurut kalian atau menurut gue atau menurut kita? Mungkin bisa dilihat dari ciri-ciri bahwa seseorang yang telah berpikir dewasa mungkin kayak, jadi dewasa itu bukan tentang kamu bisa mencari uang ya, atau kamu udah punya rumah sendiri. Dewasa itu juga bukan saat kamu sudah menikah, punya anak, atau punya segala-segalanya. Jadi dewasa itu saat kamu bisa berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, nggak membanding-bandingkan ya tentang karir, tentang fisik, fashion, penampilan, status, setara apa enggaknya, itu dewasa. Terus selanjutnya saat kamu bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan bisa melepaskan keinginanmu tentunya ya. Jadi dewasa itu mementingkan lebih ke kebutuhan daripada keinginan, seperti itu. Terus yang lainnya di saat kamu berhenti mencoba mengubah orang lain, nggak terlalu ngatur-ngatur orang lain, nyuruh-nyuruh orang lain. Malah justru kita harus fokus mengubah diri kita sendiri. Katanya dewasanya seperti itu. Terus selanjutnya ketika kamu mengerti bahwa setiap orang tuh mempunyai pemikiran sendiri ya, jadi punya penilaian masing-masing. Terus selanjutnya ketika kamu membenci seseorang dan kamu tidak mengajak orang lain untuk membencinya, jadi kalau punya suatu problem masalah yang berat banget atau yang bedak banget sama orang, jadi nggak perlu ngajak-ngajak orang buat ngajak ribut bareng atau bawa-bawa orang ngajak gosip, nggak perlu, tanganin sendiri aja kalau punya masalah ya gitu. Jangan ngajak-ngajak cerita ke orang lain, gue punya masalah sama si B nih, lu cerita sama si A nih, ngajak si A nih buat ngebenci si C nih, wah jangan, nggak usah, handle sendiri lah, kalian tuh udah dewasa, udah gede gitu ya kan. Jangan bawa-bawa orang ke dalam masalah kalian gitu. Kalau punya masalah sama si A ya udah selesain sama si A ya sendiri gitu, nggak usah ngajak-ngajak si B gitu, temen lu sendiri gitu. Contohnya kayak seperti itu, mungkin nggak tahu juga ya. Selanjutnya ketika orang lain punya kekurangan dan kamu tidak mengungkit kekurangan di hadapannya, loh ya kan? Sudah dewasakah diri gue sendiri? Karena menjadi dewasa itu bukan tentang umur juga, tapi tentang kita yang nggak lagi-lagi ngomong, ih jijik banget sama bau durian di depan orang yang lagi lahap banget makan durian, atau apa sih lagu Korea nggak jelas banget gitu ya waktu teman kita muter palisnya padahal, atau di menor banget sih Nora padahal kita nggak tahu kalau dia lagi seneng-senengnya belajar dangdan. Jadi dewasa itu tentang bagaimana kita berkomentar tanpa mengurangi rasa hormat, tentang kita yang lebih menghargai orang lain karena kita nggak pernah tahu kadang hal yang kita pandang sebelah mata ternyata sangat amat berharga buat orang lain ya teman-teman. Menjadi dewasa itu sebuah pilihan. So bukan soal usia aja yang berkurang, namun semua perlu kesiapan ya, siap terluka, siap terjatuh, dan siap untuk sakit hati. Namun di balik itu menjadi dewasa perlu kesiapan untuk bangkit kembali ya. Dan bagaimana masa lalu dijadikan pelajaran berharga di kemudian hari. Dewasa itu tentang mengasihi orang lain bukan dengan dengan kelebihan kita ya, tapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Dewasa itu ketika kamu menyadari bahwa terkadang cinta nggak harus memiliki, tetapi belajar melepaskan agar orang yang kita kasihi mendapat kesempatan untuk bahagia ya. Dewasa itu ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan makhluk yang sempurna, tetapi kamu dewasa karena punya cara pandang yang lebih luas. Intinya, kedewasaan tidak dapat diukur dari seberapa lama kita hidup,
melainkan diukur dari cara berpikir dan tindakan kita dalam menghadapi suatu hal atau suatu masalah. Ya, teman-teman, seperti itulah. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah meluangkan dan berkenan pada mampirnya, yang udah tetap layarnya juga, yang udah nemenin ngobrol-ngobrol, nemenin sekalian yang udah mendengarkan. Terima kasih banyak juga. Gue minta maaf dari segi audionya yang takutnya kurang jernih, atau dari segi pencahayaannya yang kurang terang, yang nggak terlalu banyak aksesorisnya, nggak terlalu backgroundnya yang kurang menarik, atau gaya bicara gue yang penampilan yang gini-gini aja, nggak ada perubahan sama sekali, atau dari segi kamera yang masih agak terlalu burem, nggak terlalu jernih banget, ya gue minta maaf ya, karena manusia emang selalu ada kurangnya ya. Pokoknya manusia ada kurangnya, ada lebihnya, yang harus kita terimai, harus kita sukai ya teman-teman ya. Jadi selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di hari besok lusa, di waktu, di jam yang random banget. Kita mungkin siapa tahu ketemu lagi ya. Selamat beristirahat dan selamat malam juga teman-teman ya. Mungkin ini ada beberapa kutipan dari kakak Jessie. Mengapa orang yang saling mencintai malah justru saling menyakiti? Katanya seperti itu. Itu artinya kamu mungkin sudah salah pilih pasangan, salah satunya. Kalau yang benar, hubungan percintaan berjalan fun dan penuh rasa senang ya. Bahkan setelah sekian tahun bersama, tidak terasa bosan banget. Semua terasa seperti baru bertemu, atau baru kenal, atau baru di PDKT-in. Minim atau bahkan sama sekali tidak ada konflik seperti bertengkar hanya karena masalah sepele. Mungkin kamu harus cari yang paling tidak setara. Kamu dewasa, dia juga dewasa. Kamu pengertian, dia juga pengertian. Jelas, hindari orang yang punya sifat terlalu pemarah atau kelewat temperamental ya, tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, atau mau setajir apapun dia misalnya. Jangan maksain hubungan kalau nggak nyaman dari awal, misalnya memaksa bertahan hanya supaya punya status tidak single. Komunikasikan aja baik-baik kalau nggak cocok. Semua hubungan itu bisa terbangun dari banyak hal, bukan hanya satu hal tunggal saja teman-teman ya. Jadi mungkin kamu harus cari yang paling tidak setara intinya teman-teman ya. Seperti itu. Selamat malam dan merindukanmu. Kita putar lagu terakhir ya. Habis ini